Pernah kepikiran nggak sih, apa sih yang paling menghalangi kita buat jadi berani? Kata peneliti Brené Brown, jawabannya bukan rasa takut loh, ada hal lain yang lebih besar. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas apa itu dan gimana cara ngatasinnya. Nah, ini dia kutipan kuncinya dari Brené Brown. Katanya gini, bukan rasa takut yang menghalangi kita untuk berani dalam hidup, melainkan baju zirah yang kita kenakan. Baju zirah? Kedengarannya kayak ksatria ya. Tapi apa sih maksudnya baju zirah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, ini dia. Kita masuk ke bagian pertama, baju zirah yang kita kenakan. Jadi, apa sih baju zirah itu? Gampangnya gini, itu tuh perilaku yang kita pakai buat melindungi diri pas lagi takut, cemas, atau ngerasa rentan. Contohnya, banyak. Mungkin kamu pernah ngalamin perfeksionisme, pengen ngontrol semuanya, atau, nah ini, manajemen mikro. Itu semua adalah bentuk baju zirah. Masalahnya, baju zirah ini emang bikin kita ngerasa aman, tapi ada harganya. Justru pelindung inilah yang malah menjauhkan kita dari hal-hal yang paling kita butuhkan. Koneksi, cinta, dan nilai-nilai hidup kita. Ironis banget kan? Terus gimana dong caranya ngelepasin baju zirah ini? Nah, kuncinya ada di satu kata yang sering banget kita salah artikan. Yuk kita masuk ke bagian kedua. Keberanian itu butuh kerentanan. Coba deh, ingat-ingat. Dari dulu kita sering banget dengar kalau kerentanan itu kelemahan. Jangan cengeng, harus kuat gitu kan. Tapi riset Brené justru membalikkan itu semua. Datanya nunjukin hal yang sebaliknya. Nggak ada keberanian tanpa kerentanan. Jadi kerentanan itu bukan kelemahan ya. Menurut Brené, kerentanan itu adalah emosi yang kita rasain pas lagi di situasi yang nggak pasti, penuh resiko, dan kita benar-benar terbuka secara emosional. Saat kita berani maju tanpa tahu hasilnya bakal gimana. Dan yang bikin konsep ini makin kuat, pengakuan ini datang dari orang-orang yang kita anggap paling pemberani di dunia. Bayangin, seorang tentara pasukan khusus AS, setelah 3 kali tur tugas berat, bilang langsung ke Brené, tidak ada keberanian tanpa kerentanan. Wow. Jadi, keberanian itu bukan cuma soal angkat senjata di medan perang loh. Keberanian itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Contoh paling simpel, berani bilang, aku cinta kamu duluan, tanpa jaminan bakal dibales, itu keberanian. Oke, jadi kalau kerentanan itu pondasinya, terus bangunannya apa? Nah, bangunannya itu adalah kepercayaan, dan cara membangunnya unik banget. Kita masuk ke bagian 3. Kepercayaan adalah toples kelereng. Ini dia ide yang keren banget. Kepercayaan itu ternyata nggak dibangun lewat satu tindakan heroik yang besar. Sama sekali bukan. Kepercayaan itu justru tumbuh dari hal-hal kecil, dari momen-momen sepele yang terjadi setiap hari. Brené menggambarkannya pakai metafora toples kelereng. Bayangin kamu punya toples kosong. Setiap kali ada tindakan kecil yang membangun kepercayaan, misalnya temanmu ingat nama anjingmu atau atasanmu nanyain kabarmu pas kamu lagi sakit, itu sama aja kayak masukin satu kelereng ke dalam toples. Kecil tapi nambah terus. Nah, momen-momen kecil inilah yang disebut sliding door moments atau momen pintu geser. Di setiap momen itu kita punya pilihan. Kita bisa berpaling ke arah seseorang buat membangun koneksi, atau kita berpaling menjauh dan ya membangun pengkhianatan kecil. Pilihan ada di tangan kita. Nah, ngomongin soal koneksi, ini nyambung ke satu hal penting lain yang sering kita keliru. Yuk kita bahas di bagian 4, harga dari menyesuaikan diri. Sering banget kita mikir fitting in atau menyesuaikan diri itu sama dengan belonging atau rasa memiliki. Padahal beda banget. Rasa memiliki sejati itu artinya kita diterima apa adanya sebagai diri kita yang otentik. Kalau menyesuaikan diri, itu artinya kita mengubah diri kita supaya bisa diterima. Kita jadi bunglon. Dan disinilah letak masalahnya. Brené bilang, untuk bisa menyesuaikan diri, orang pertama yang kamu khianati adalah dirimu sendiri. Dalam banget kan? Kita mengorbankan diri kita yang asli demi penerimaan orang lain. Oke, kita udah tahu masalahnya adalah baju zirah, dan kita tahu harganya mahal banget. Terus solusinya apa? Gimana cara kita belajar ngelepasinnya? Nah, ini dia jalan keluarnya. Kita masuk ke bagian 5, 4 keterampilan keberanian. Dan ini bagian terbaiknya. Ternyata keberanian itu bukan bakat bawaan. Bukan sesuatu yang cuma dimiliki segelintir orang. Keberanian itu adalah kumpulan dari 4 keterampilan yang bisa dipelajari, bisa diukur, dan bisa kita lihat perkembangannya. Siapapun bisa. Jadi, apa aja 4 keterampilan itu? Pertama, berani bergulat dengan kerentanan. Kedua, hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Ketiga, memberanikan diri untuk percaya baik ke orang lain maupun ke diri sendiri.
Dan yang keempat, ini penting banget, belajar untuk bangkit lagi setelah jatuh. Dan jangan salah, ini bukan sekedar teori motivasi ya. Kerangka kerja ini udah diuji coba dan divalidasi ke lebih dari 165.000 orang. Jadi ini benar-benar berbasis data. Artinya apa? Artinya kita semua, kamu dan saya, bisa belajar untuk menanggalkan baju zirah kita. Kita bisa secara sadar memilih keberanian daripada rasa nyaman yang palsu. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Pertanyaan yang sebenarnya diajukan semesta untuk kita semua. Baju zirah apa sih yang udah nggak berguna lagi buat kamu? Baju zirah apa yang selama ini justru menghalangi jalanmu? Dan apakah kamu siap untuk melepaskannya?